This is CNN Breaking News. Suara Metro Indonesia. Pemirsa, di seluruh Indonesia kita mau bincang-bincang nih dengan calon wakil wali kota Semarang. Selamat pagi Pak Iswar. Selamat pagi. Pak, harapan ke depan Pak untuk kota Semarang gimana Pak? Iya, jadi Semarang itu kan penuh dengan persoalan yang hari ini belum terselesaikan. Pemimpin-pemimpin kita sebelumnya sudah meletakkan dasar-dasarnya, mulai dari pasca kemerdekaan Pak Moh Ihsan sampai dengan apalagi ada Pak Sutawi, ada Pak Marmo, ada Mas Hendi, ada Mbak Ita. Kita berharap bahwa apa yang sudah beliau lakukan untuk kota Semarang ini dapat kita teruskan. Persoalan-persoalan yang belum dapat diselesaikan kita akan selesaikan. Yang namanya pembangunan tentu itu tidak akan pernah berhenti. Persoalan-persoalan tentang sosial, ekonomi, kebudayaan maupun infrastruktur ini akan kita kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan itu, terutama persoalan infrastruktur. Persoalan infrastruktur di kota Semarang, saya kira Semarang sangat unik. Kita ada Semarang bagian bawah dan Semarang bagian atas. Nah, dua hal ini yang membuat kemudian ada beberapa menjadi sebuah kelemahan bagi kota Semarang. Di pantai utara terjadi penurunan 10 cm, kemudian menuju utara ke selatan membentang ada garis sesar yang terjadi patahan yang begitu sangat cepat terjadinya. Ini adalah sebuah persoalan, termasuk lingkungan juga. Lingkungan di kota Semarang saya kira sudah banyak, apalagi peralihan fungsi lahan. Jadi dari hijau menjadi kuning dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah persoalan. Pada 3 tahun yang lalu debit air di kota Semarang itu masih sangat rendah. Ternyata setelah 3 tahun kemudian ada peningkatan sampai 250%. Ini adalah sebuah persoalan. Kalau kemudian kita tidak memperbaiki keadaan tersebut, saya kira maka bencana bagi kota Semarang. Maka kejadian pada tahun 80-an terjadi banjir bandang di daerah Simongan. Ini ketakutan kita apabila kita tidak kembali di dalam rangka mengembalikan lingkungan kita. Kita berharap bahwa ke depan lingkungan masyarakat bersama-sama dengan pemerintah harus lebih bergerak cepat lagi untuk mengembalikan keadaan tersebut agar kemudian tidak terjadi bencana yang tidak kita inginkan di kota Semarang. Pemikiran tentang bagaimana kita kembali pada persoalan lingkungan harus kita lakukan 5 tahun ke depan agar kemudian anak-anak kita milenial maupun Gen Z dapat menikmati kota kita seasli mungkin dan sebaik mungkin. Kemudian persoalan kaitan dengan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Program kita ke depan agar kemudian di setiap wilayah, setiap kelurahan ada sebuah titik kumpul bagi masyarakat yang dimana bukan saja pada event-event tertentu, tetapi itu harus terjadi setiap hari agar komunikasi silaturahmi antara seluruh warga masyarakat tetap terjalin. Kalau silaturahmi ini tetap terjalin dengan baik, maka kita tidak akan mudah dipecah belah oleh oknum-oknum tertentu yang pengen melihat bangsa kita, apalagi terpecah belah, terutama di kota Semarang. Apalagi kota Semarang sudah terkenal tentang bagaimana persatuan dan kesatuannya. Nah, untuk memperkuat hal tersebut, maka kita berharap di masing-masing kelurahan ada aktivitas silaturahmi antara masyarakat, ada kegiatan ekonomi, ada kegiatan sosial, ada kegiatan kebudayaan, dan ada kegiatan seni dalam satu tempat, sehingga aktivitas masyarakat sehari-harinya dapat berkumpul di tempat tersebut. Anak-anak kita juga butuh perhatian lebih. Dia tidak bisa tiap hari hanya bermain gadget atau HP, tetapi dengan ada aktivitas kegiatan di setiap kelurahan, kita berharap anak-anak kita pun bisa bermain di tempat itu, bisa menikmati yang namanya sebuah keindahan bersama. Di seluruh Indonesia, kita sekarang baru ada di Jalan Lempong Sari. Alamatnya mana ini?
Jalan Lempong, Jalan Lempong. tempat rumahnya Bapak Hendi. Gitu ya. Baru apa ini? Ini kebetulan lagi santai, ngobrol-ngobrol sama warga Lempong juga ada di sini. Kita lagi sedang membicarakan ke depan masalah Bapak Hendi yang bersama Pak Andika untuk menjadi calon gubernur. Yang mana seorang Pak Hendi yang saya kenal, saya sebagai masyarakat Kota Semarang, dia telah menjabat sebagai wali kota 2 kali yang sangat mumpuni, teruji, bisa menjadi Semarang hebat, yang mana masyarakatnya bisa rukun, damai, maju dengan kemajuan yang pesat. Dari sekarang ini dia akan menuju ke wakil gubernur, sangat tepat karena beliau ini sudah mengetahui situasi Kota Semarang maupun wilayah luar dari Kota Semarang. Semoga Pak Hendi yang bercita-cita besar untuk pada masyarakat Jawa Tengah, semoga masyarakat Jawa Tengah memilih Bapak Hendi yang peduli selalu pada masyarakat. Pemirsa, jadi Pak Hendi ini ya, sekarang itu mendampingi Pak Andika untuk menjadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Gubernurnya rencananya ini Pak Andika gitu ya. Terus Pak Hendi ini sudah terbukti ya di Kota Semarang ya. Udah, karena Berapa periode ya? 2 periode ya? 2 periode yang mana Pembangunannya udah kelihatan. dengan kenyataan, bukan nyata lagi, juga Nyata lagi ya. kenyataan yang disegandungi oleh masyarakat Kota Semarang. Jadi kalau di Kota Semarang sudah nggak diragukan ya, beliau sudah terkenal ya. Itu pasti tidak akan diragukan karena sampai saat ini pun nama Bapak Hendi Priyadi ini selalu dikenang oleh masyarakat Kota Semarang. Saya dengar waktu Pak Hendi megang Kota Semarang itu pembangunan begitu rapi, gimana ini ceritanya? Karena dia peduli kepada masyarakat, Peduli pada masyarakat ya. yang mana masyarakat melihat kekumuhan, bahkan sampai yang tidak mempunyai rumah, sampai kepada pedagang, perekonomian, dengan keamanannya pun sudah teruji semenjak dipimpin oleh Pak Hendi sebagai wali kota. Tidak ada keributan, damai, Terbukti lah ya. Semarang lebih maju dan hebat. Dulu sebelum Pak Hendi jadi wali kota, saya kan pernah di Semarang ini. Ya. Itu Lawang Sewu terus sama Kota Lama itu kumuh. Ya, betul. Setelah beliau jadi wali kota, wah sekarang luar biasa tuh. Objek wisata terkenal di seluruh dunia itu. Namanya apa, Bang? Kota Lama. Kota Lama tuh. Gimana tuh? Apa direvisi apa di apa sama Pak Hendi? Nah, itu dari usulan masyarakat terutama yang mana Kota Lama itu ikon Kota Semarang yang cagar budaya yang harus perlu dilestarikan. Saya sebagai masyarakat yang lama tinggal di Kota Semarang hampir kurang lebih 35 tahun. Sangat bangga. Bangga ya. Bukan memuji, memang kita harus mengatur kepada seorang Bapak Hendi Priyadi yang menjabat sebagai wali kota waktu itu. Apalagi sekarang punya cita-cita menjadi wakil gubernur Kota Semarang, ya. wakil gubernur Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya. Yang bersama Pak Andika. Pak Andika Perkasa, seorang Pak Andika yang dia seorang mantan panglima ya. yang sudah jelas dia sebagai panglima yang tahu persis strategis negara maupun bagaimana, apalagi memimpin sekitar Jawa Tengah aja yang mungkin bukan yang mengentengkan, tapi dia udah lebih tahu, lebih kuat dalam strategi keamanan. Tapi tujuannya Pak Andika dengan Pak Hendi itu bukan itu. Yang penting masyarakat Kota Semarang itu maju, makmur, kotanya bisa bersih, nyaman, terutama yaitu
masyarakatnya bisa bertumbuh dalam pencarian. Jadi kita sekarang mendoakan beliau ya. Itu supaya selalu, jadi ya. Itu pasti Ya? menang. Karena saya selalu menginginkan orang yang bisa mengatasi kepala daerah, terutama kayak Pak Andika dengan Pak Hendi memimpin Jawa Tengah. Harapan saya itu. Relawannya apa nih namanya? Saya relawannya kebetulan Paruh kamera? dari PPIM, Artinya apa sih? Persatuan Persatuan Pemulung Pemulung Indonesia Mandiri. Jadi ngurusin pemulung-pemulung ya? Ya, Ada berapa ribu orang loh? kira-kira ada 10.000. 10.000 orang pemulung di Jawa Tengah ya? Apa di? Yang mana waktu Pak Hendi menjadi wali kota memberi wejangan agar pemulung yang liar itu dikondisikan. Oh gitu. Ber-KTP yang jelas Kota Semarang, biar jelas, karena disitulah pedulinya seorang Pak Hendi kepada pemulung. Bukan pemulung itu bukan orang hina, tanpa pemulung ini kota ini tidak akan. Betul. Terima kasih pemirsa di seluruh Indonesia. Kita sudah bincang-bincang sama relawan. Namanya apa? Nama saya Pak Acan. Pak Acan ya. Pemulungnya tadi namanya? PPIM. Persatuan Pemulung Indonesia. Baik, Persatuan Pemulung Indonesia Mandiri ya. Bersama Bengkel Rogojiwo yang sudah tidak asing lagi. Terima kasih pemirsa di seluruh Indonesia. Jangan lupa subscribe, share ke teman-teman. Salam. Jika video ini bermanfaat, beritahu ke teman-teman. Salam menang Andika bersama Pak Hendi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di channel Suara Metro Indonesia berikutnya.